sungaimu, ku haus akan firman-Mu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan menuntun kami boleh berada di rumah Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami berada di tempat yang tepat, yaitu di rumah Tuhan. Kami boleh memuji, mengagungkan nama-Mu. Dan biarlah pujian yang kami naikkan adalah satu pujian yang keluar dari hati kami. Kami rindu ya Tuhan, agar bejana hidup kami ini boleh dipenuhi dengan firman-Mu yang memberikan kami kelegaan, memuaskan dahaga kami di dalam dunia yang penuh dengan berbagai kesulitan dan tantangan. Kami berdoa menyerahkan waktu yang ada ini, biarlah kami pakai dengan baik untuk membaca beberapa bagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita boleh berada di rumah Tuhan. Saya juga bersyukur malam hari ini boleh berdoa bersama di tempat ini. Kita tadi memuji Tuhan beberapa ujian yang baik dan beberapa pokok doa yang kita naikkan baik untuk pergumulan internal gereja kita maupun beberapa pokok doa di berbagai belahan dunia ini, konflik, pertikaian, peperangan di berbagai belahan dunia ini kita terus doakan. Khususnya tadi juga kita doakan di Israel Timur Tengah. Kita tentu semua tahu sejak 7 Oktober ada perang yang sampai saat ini belum selesai. Kita tahu bahwa di tempat itulah Tuhan kita Raja Damai lahir. Tetapi rasa-rasanya kita tidak melihat kedamaian di sana. Tetapi kita tahu tetap Tuhan itu adalah Tuhan yang kontrol atas sejarah. Tuhan itu adalah penguasa kontrol atas bangsa-bangsa. Kita tahu bahwa Tuhan akan bertindak atau melakukan sesuai dengan waktu Tuhan. Ya, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Ya, tema yang diberikan kepada saya adalah kehidupan komunitas anak-anak Tuhan. Kehidupan komunitas anak-anak Tuhan. Ya, komunitas, kehidupan komunitas anak-anak Tuhan. Bagian Alkitab yang diberikan bagi saya juga terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang 4 ayat 32 sampai ayat 37. Ya, mari kita melihat di bagian di screen LCD yang ada, kita akan membaca bersama Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat 37. Mari kita membaca bergantian. Saya membaca ayat yang ke-32 dan Bapak Ibu baca ayat 33 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus.
Ya, demikian ayat-ayat firman Tuhan. Kalau kita membaca perikop singkat ini, tentu kita memahami juga beberapa pasal sebelum, pasal 2, 4, 1, 4, 7 tentang kehidupan jemaat yang mula-mula. Tetapi bagian ini kita melihat ada kekasan tersendiri. Dari bagian Alkitab yang kita baca pada malam hari ini, kita melihat bahwa dalam perikop singkat ini, kita dapat melihat satu teladan hidup dari kumpulan orang-orang yang mendengar pemberitaan rasul-rasul dan percaya kepada Yesus yang telah bangkit. Mereka adalah orang-orang Kristen mula-mula yang menorehkan teladan dalam hidup komunitas. Kalau kita membaca kisah para rasul ini mulai dari pasal 1, 2 dan seterusnya, kita lihat bahwa sesuatu yang khusus terjadi bagi komunitas yang baru ini. Itu ada satu gerakan yang luar biasa. Ada karya Roh Kudus yang luar biasa. Setelah Yesus melewati jalan Via Dolorosa, memuncak di Bukit Kalvari, mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke sorga. Kita tahu bahwa murid-murid pergi ke Yerusalem, mereka berkumpul berdoa untuk menantikan apa yang dijanjikan oleh Yesus, yaitu Yesus menjanjikan penolong yang lain, Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam komunitas orang percaya ini. Jumlah mereka itu luar biasa. Gerakan itu menggemparkan. Kalau terjadi di abad kita atau di zaman kita sekarang luar biasa. Dari jumlah yang sedikit 12 menjadi 120, menjadi 3.000, menjadi 5.000. Itu menggemparkan kalau di kota kecil, kota tua seperti Yerusalem. Di dalam situasi seperti ini orang-orang melihat bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus dan melayani Yesus melakukan sesuatu yang radikal tanda petik, yang tidak umum. Bahkan mungkin ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempertanyakan bagaimana komunitas kecil ini yang mengikuti Yesus, yang jumlahnya 12, kemudian satu berkhianat, memilih Matius menggantikan, tetapi jumlahnya terjadi satu pelipat gandaan yang luar biasa. Kalau kita mengcompare dengan kehidupan kita, pekerjaan Tuhan, penginjilan saat ini, seperti berbanding terbalik, seperti sesuatu yang salah atau sesuatu yang kok tidak berkesinambungan, padahal karya Roh Kudus itu tetap eksis, tetap ada. Baik bagi jemaat kecil di gereja mula-mula sampai saat ini Roh Kudus terus bekerja. Apa yang dapat kita teladani dari jemaat yang mula-mula ini? Hal yang pertama yang saya lihat dari perikop singkat ini adalah komunitas yang memiliki sikap hati yang benar. Segala sesuatu yang terjadi dalam perilaku kita, tindakan kita, itu bermula dari hati. Sikap hati yang benar. Kalau kita lihat di ayat 31, kalau kita membaca satu ayat sebelum bagian ini, coba tolong seorang bacakan. Ayat 31, pasal 4 ayat 31 terlebih dahulu. Satu ayat sebelum bacaan kita tadi. Ya, tolong Stefanus tolong baca ayat 31. Setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus karena percaya kepada pemberitaan rasul-rasul itu, mereka dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menggairahkan mereka. Jadi orang Kristen yang suam-suam kuku, orang-orang Kristen yang hidup enggan, mati, tak mau. Tak mau itu dipertanyakan. Orang Kristen itu harus bergairah dan semangat untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Di sini bagian B dikatakan mereka berkobar-kobar pergi memberitakan Injil. Di daerah saya, di kota Soe di NTT, tahun 65 itu pernah terjadi kebangunan rohani.
Walaupun dalam cerita selanjutnya itu simpang siur dan sudah begitu kacau dibumbui, tetapi pernah peristiwa itu benar adanya. Suatu ketika terjadi peristiwa kebangunan rohani. Setelah peristiwa itu terjadi, banyak orang kemudian meninggalkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang merupakan fokus hidup mereka, dan mereka fokus kepada Tuhan. Mulai saat itu ketika Roh Kudus dicurahkan di satu gereja kecil yang masih eksis sampai saat ini, banyak orang pergi dan memberitakan Injil. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Afrika, ke India, ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil. Itu positif yang kita lihat di sana. Jadi ketika Roh Kudus bekerja, mereka pergi dan memberitakan Injil. Kita lihat di dalam Kisah para Rasul yang singkat ini, jumlah mereka berlipat ganda. Terjadi satu multiplikasi. Mereka yang 11 orang ini yang terdiri dari berbagai latar belakang kehidupan, ada nelayan dan sebagainya, dari kelas-kelas yang sederhana. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka kemudian memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Yesus yang bangkit itu, Yesus yang mati dan bangkit dan memberikan amanat agung kepada mereka, yaitu pergi beritakanlah kepada segala bangsa, beritakanlah, pergilah jadikanlah mereka, beritakan tentang Yesus, memuridkan mereka, baptis mereka dalam nama Bapa, dan penyertaan Tuhan bukan moga-moga, tetapi pasti aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ayat ini, kalau ayat 32 bagian A dikatakan kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa. Kekuatan hati itu luar biasa. Saya pernah baca di koran Kompas, sudah lama saya tidak ingat lagi. Ada seorang menuliskan tentang bagaimana kekuatan hati. Kekuatan hati kita, di mana hati kita taruh. Hati kita apakah betul-betul kita taruh di dalam Tuhan yang telah mati, yang telah bangkit dan kita imani saat ini. Di mana hati kita, mereka orang-orang itu jujur, mereka sehati dan sejiwa. Mereka dari latar belakang yang sama, mereka dari latar belakang sama, situasi yang mereka dari orang-orang berbagai latar belakang bertemu dengan guru yang oleh sekian banyak orang menjadi musuh. Mereka percaya mengikuti dia di dalam segala dinamika hidup mereka. Kumpulan orang ini sehati dan sejiwa. Ini adalah komunitas yang memiliki hati yang, sikap hati yang benar. Kita ada dalam komunitas anak-anak Tuhan. Saya tidak munculkan di situ, tetapi kalau kita baca satu bagian Roma pasal 12 ayat 11, coba tolong seorang bacakan Roma pasal 12. Roma pasal 12. Ya, Roma pasal yang ke-12, tolong seorang bacakan. Ya, kalau kita lihat ayat yang 9 dan 10, tolong baca ayat 9 dan 10 Roma 12. Ya, hendaklah komunitas ini mereka satu sejiwa. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kemudian kalau lihat ayat berikutnya kita menemukan kata saudara. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, dan kemudian apa di situ ayat 11 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Kalau kita membaca atau meneliti di kata asli itu menggunakan satu kata, yaitu brotherhood. Saya ulangi, Philadelphia kata aslinya.
atau bahasa Inggris brotherhood. Jadi kita yang ada di sini adalah saudara. Saudara di dalam Kristus. Setiap orang-orang percaya mula-mula, mereka pasti sampai di tahapan itu. Mereka sehati sejiwa. Mereka tahu bahwa mereka saudara. Mereka adalah brotherhood. Mereka adalah Philadelphia. Kasih persaudaraan. Bukan kasih persaudaraan sedarah dan daging, semarga, sesuku, sedaerah. Tetapi kita semua di sini adalah Philadelphia di dalam Kristus. Ini dulu harus kita pegang teguh. Ini juga harus mendasar bahwa kita lah orang-orang yang seharusnya dimurkai karena kita orang berdosa, diselamatkan oleh Tuhan, dihimpunkan di dalam gereja GKY Karawaci. Kita harus tahu kita adalah Philadelphia. Kita adalah brotherhood. Kita adalah saudara. Kalau kita masih bisa melihat orang lain itu bukan saudara saya, maka nanti bagian-bagian berikutnya dari ayat-ayat yang kita baca ini pasti kita tidak dapat melakukannya dengan baik. Kita adalah saudara, orang yang sama, orang yang dari latar belakang orang berdosa, kemudian diselamatkan oleh Tuhan, dihimpunkan di dalam gereja Tuhan. Hendaklah semua itu jangan pura-pura, dan hendaklah kita semua itu adalah saudara di dalam Kristus. Kalau kita lihat ayat yang berikut, kalau hal yang pertama tadi, komunitas yang memiliki sikap hati yang benar atau pemahaman yang benar. Yang kedua, komunitas yang saling berbagi. Ayat 34 dan 35 dikatakan tidak seorang pun berkekurangan di antara mereka. Sebab semua yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Apa yang ada dalam benak atau pikiran kita ketika membaca ayat ini? Kan ada yang bilang enggak mungkin, bagai mungkin, itu teori, itu enggak mungkin, itu mungkin faham orang komunis barangkali. Tetapi hak kepemilikan itu kan harus juga dihargai sebagai sesuatu yang dipercayakan. Bagian ini harus dipahami bahwa tidak berarti bahwa mereka menjual semuanya dan mereka tidak punya rumah, tidak. Di dalam kisah para rasul bagian lain orang-orang percaya, mereka berkumpul di rumah mereka memecahkan roti dan kadang berkumpul di rumah yang lain. Artinya masih ada yang mereka, tentu tidak semuanya. Kalaupun mereka menjual, mereka tidak memberi semuanya. Kalau memberi semuanya apa yang terjadi? Kalau di pelayan diakonia kita melihat jemaat si A berkekurangan. Kemudian saya jual rumah saya memberikan semua. Kebalikan, dia yang harus jual kasih ke saya. Kemudian bolak-balik kapan selesainya. Tentu tidak demikian. Tetapi Paulus dikatakan di bagian lain 2 Korintus itu supaya ada keseimbangan. Ada sesuatu saling, jangan kita menganggap bahwa kita saudara di dalam Tuhan. Kemudian ada satu yang kaya tidak ada duanya. Satunya mati kelaparan atau miskin sampai tidak berdaya. Banyak kali apakah ini sesuatu yang tidak realistis? Banyak kali terjadi dalam gereja Tuhan demikian. Tentu ini sejak gereja mula-mula mereka sudah melakukan itu. Dan bagian ini adalah firman Tuhan yang harus kita pahami. Ketika gereja menjadi besar, kalau gereja kecil biasanya agak mudah melaksanakan pelayanan diakonia. Makin besar makin rumit, makin besar makin rumit lagi. Dan kadang-kadang ada yang terlewati. Nah tentu hal ini harus menjadi perhatian. Supaya tidak ada seorang pun di antara kita kemudian hidup di dalam kekurangan. Saya pribadi pernah dalam kegalauan yang luar biasa dan itu terus menjadi trauma bagi saya. Pernah di jemaat kami ada jemaat yang meninggal karena kelaparan.
jemaat GKY, Gereja Kaya. Ini di Pamulang ya, gereja kecil. Ya saya waktu itu gembala ya, mungkin saya juga terlewat ya. Suatu ketika ada yang sakit, suami istri anaknya masih kecil-kecil, 3 orang, tinggal di kontrakan kecil, rumah petak kecil. Kemudian sakit, kemudian saya pergi mendoakan, masuk di rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya ibu itu meninggal, seorang ibu meninggal. Kemudian saya pulang ke rumah karena anak-anak masih kecil. Saya pulang untuk melihat kondisi rumah, menanyakan mamanya kenapa sakit sampai dirawat. Di sana baru saya ketahuan, baru tahu bahwa mereka tidak makan berhari-hari. Mamanya bela-belain, beli bubur di gerobak kemudian bagi ke anak-anaknya. Mamanya ternyata enggak makan. Setelah itu saya coba cek di dapur, kaleng beras segala dan lain sebagainya. Betul tidak ada makan. Berarti dia meninggal karena tidak makan. Sementara saya kadang-kadang bertemu dengan orang yang begitu luar biasa. Makannya sampai berlebihan. Kemudian sebelum makan suka orang-orang yang punya kelebihan. Biasanya kalau makan itu pesan makanan banyak sekali. Dan karena dia orang Kristen sebelum makan biasanya berdoa. Tuhan tolong berkati kepiting ini, cumi ini, ayam goreng, kepiting, berdoa. Makan berdoa Tuhan sudah berkati semuanya. Makan, setelah makan cepat-cepat ambil obat kolesterol segala makan. Supaya menghancurkan makanan itu supaya tidak menjadi darah dan daging. Tadi berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati menjadi darah daging. Yang betul ya makannya ayamnya dibagi kepada yang berkekurangan. Sehat. Yang kekurangan sehat, kita juga sehat. Jadi semangat berbagi itu harus ada. Saya tidak tahu konteks di berbagai gereja karena saya lama hanya melayani di beberapa gereja kecil. Dulu di GKY Grendeng, kemudian ke GKY Siantan Pontianak, kemudian Pamulang, dan saat ini hampir 3 tahun di GKY BSD. Jadi kalau di gereja besar pun kita pikir semua pasti berkelimpahan. Kalau kita rajin besuk, kita juga bertemu dengan jemaat-jemaat yang berkekurangan. Prinsip Alkitab itu supaya ada keseimbangan. Supaya yang kuat membantu yang lemah. Yang berkelebihan supaya tidak terjadi hal-hal yang satunya berkelebihan, satunya begitu berkekurangan. Ya, jadi komunitas yang saling berbagi. Kalau kita lihat selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya ada teladan pemimpin dan penata layanan. Ayat pasal 4 ayat 35 bagian B, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Sesuai keperluannya. Berarti harus ada penata layanan yang baik. Bagian pelayanan diakonia harus betul-betul tahu kebutuhan jemaatnya. Supaya pemberian itu tepat guna, tepat sasaran. Kadang-kadang kita pelayan di gereja yang paling rumit itu saya pikir pelayan diakonia. Kadang-kadang tidak mudah ini dibantu atau tidak. Kalau dibantu ada yang kadang-kadang komplain itu sebetulnya cukup, tidak perlu dibantu dan lain sebagainya. Supaya tidak salah kita harus betul-betul mengenal dan menjadi penata layanan yang baik. Bagian Alkitab ini dikatakan orang-orang itu setelah menjual mereka membawa sesuatu dan meletakkan di kaki para rasul. Jadi mengapa orang bisa memberi demikian? Bisa menjual tanah, bisa jual rumah dan membawa, mempersembahkan. Karena ada trust, ada kepercayaan. Ada tahu bahwa gereja, bagian diakonia ini melayani dengan baik. Saya memberi karena pasti digunakan sesuai keperluan. Tepat sasaran. Tepat orang-orang yang membutuhkan diberikan kepadanya. Mereka percaya dan mempersembahkan. Kadang-kadang ada gereja yang minus keuangan. Karena jemaat diam-diam menyelidiki. Waduh, gereja itu penggunaan uang kacau balau. Tetapi kalau penata layan, saya yakin mereka percaya rasul-rasul yang melayani mereka.
Kalau mereka tahu bahwa itu digunakan yang tanggung jawab dengan yang benar, orang tidak tanggung-tanggung. Pasti mempersembahkan untuk Tuhan, untuk pelayanan, untuk penata layanan, untuk pelayanan diakonia. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya, sesuai kebutuhannya, sesuai dengan bukan keinginannya, tetapi sesuai kebutuhan primer yang dibutuhkan. Kadang-kadang kita di jemaat, saya karena lama di jemaat, karena kita bertemu, kadang kita bertemu dengan jemaat yang sangat variatif, berbeda satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita dalam posisi sulit, kadang-kadang orang datang ke gereja, palasar, minta bantuan. Kita belum terlalu kenal orang itu. Memberi, kita belum kenal. Tidak memberi, saya pribadi dari dulu pasti memberi. Seandainya dia tidak jujur dengan saya, Tuhan berurusan dengan dia, saya posisi benar. Seandainya betul-betul dia butuh mungkin untuk berobat, untuk makan hari itu, dan saya tidak memberi, saya pasti berurusan dengan Tuhan. Tanggung jawab besar sekali di hadapan Tuhan. Oleh karena itu menghadapi situasi seperti itu, saya memilih satu, yaitu saya mengambil keputusan memberi. Kalau orang meminta sesuatu, meminta bantuan sesuatu, saya akan memberi. Kalau dia tidak jujur, tetap saja saya posisi benar dalam tanda petik di hadapan Tuhan. Tuhan pasti lihat ini nakal, Tuhan pasti pukul dia karena dia tidak benar. Jadi anak-anak Tuhan kita harus bersikap secara tepat dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mengenal jemaat di tempat ini. Tidak ada sesuatu yang saya ada dalam pikiran saya bahwa jemaat di sini tidak memperhatikan yang lemah atau berkekurangan. Tidak demikian. Ini prinsip firman Tuhan yang berlaku secara universal bagi komunitas kita, anak-anak Tuhan. Bagi kasih saudara kita di dalam Tuhan. Bagi Philadelphia, bagi brotherhood kita di dalam gereja Tuhan. Faktor apa kira-kira yang menyebabkan seseorang tidak mau berbagi? Saya berpikir bahwa kadar kualitas rohani masih rendah. Biasanya orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan kasih Tuhan itu biasanya tidak mau berbagi. Yang kedua, hidup menurut daging, egois atau mementingkan diri sendiri. Rasul Paulus di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 menguraikan tentang keinginan daging. Menurut hidup yang menurut daging, salah satunya adalah mementingkan diri. Ada di sekian ayat 19 dan 21, ternyata daya tarik kedagingan untuk mementingkan diri sendiri itu begitu kuat. Kalau kita lihat jumlahnya, walaupun bukan itu tidak apple to apple. Kita lihat jumlah hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Roh ada 8, daging lebih daripada itu. Jadi kita manusia yang memiliki natur berdosa ini selalu daya tarik kita untuk egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada Tuhan, pekerjaannya dan sesama, itu sangat kuat. Oleh karena itu, kita yang mengikut Tuhan, label kita adalah orang Kristen, yaitu Kristus kecil, maka teladan kita adalah Kristus yang kita imani, percayai. Teladan kita adalah Kristus yang mati, tersalib, bangkit, dan selama 3,5 tahun memberikan teladan hidup luar biasa yang bisa kita jadikan pola atau patron dalam hidup kita yang mengklaim diri Kristen atau Kristus kecil. Jadi hidup menurut daging, orang yang egois tidak mau berbagi, itu adalah orang yang masih hidup menurut daging, bukan hidup menurut roh. Orang itu diragukan apakah Tuhan betul-betul Roh Kudus memimpin hidup itu. Pasti diragukan. Kalau orang yang sungguh-sungguh jadi orang Kristen sejati, pasti orang itu memiliki hati yang berbelas kasihan, compassion,
kepada orang yang lemah. Yesus dekat dengan orang lemah, menolong orang lemah, berbagi, merelakan bahkan mati memberikan nyawanya untuk kita orang berdosa dan menunjukkan kasih-Nya kepada kaum marginal, orang miskin, orang lemah, di mana Yesus pergi dan berada. Yesus pergi, banyak orang mengikuti Dia. Kita tahu selalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Seorang anak Tuhan yang mengatakan diri saya orang Kristen, pasti sampai taraf itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tidak hanya melihat kemudian hanya di dalam kognisi pikirannya kasihan, mengucapkan lip service mulut, tetapi ada tindakan nyata melakukan sesuatu bagi kaum papa atau kaum yang membutuhkan pertolongan. Apalagi yang membutuhkan pertolongan itu di dalam persaudaraan kita di dalam rumah Tuhan. Tentu tidak elok bagi komunitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga, belum dewasa dalam Kristus. Christ likeness atau serupa dengan Kristus. Kalau orang mau berjalan sampai Christ likeness serupa dengan Kristus, maka orang itu harus apa? Harus with Christ, like Christ, dan for Christ. Tuhan harus menjadi utama dalam hidupnya. Bersama dengan Kristus. Hidup serupa dengan Kristus. Dan kemudian segalanya bagi Kristus. Yang penting Kristus dimuliakan. Yang penting Kristus diagungkan. Segalanya yang penting Tuhan menjadi nomor satu. Bukan diri kita. Orang yang mau Christ likeness serupa dengan Kristus. Orang itu harus beriring sejalan dengan kehendak Tuhan. Dimulai dan relasi yang intim dengan Tuhan. Kehidupan doa yang baik. Pembacaan perenungan firman Tuhan yang baik. Suka bersekutu. Suka berada di rumah Tuhan. Suka berhimpun dan rindu bergabung dan saudara seiman di rumah Tuhan. Dan gelora itu pasti tidak tergoyahkan dengan situasi yang ada di luar dari dirinya. Kekuatan yang drive dia dalam hidupnya akan begitu kuat. Tidak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tidak dipengaruhi oleh faktor manusianya, kedagingan, usia. Gelora itu pasti ada ketika orang itu hidup memiliki relasi dan Roh Kudus memimpin hidupnya. Maka orang itu akan terus berjalan serupa dengan Kristus. Like Christness dalam hidupnya hari demi hari. Bagian terakhir, apa yang dapat kita refleksikan melalui renungan singkat ini. Sudahkah kita memiliki sikap hati yang benar dalam komunitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam keluarga besar GKY Karawacu. Apakah kita sudah memiliki sikap yang benar dalam memandang atau melihat sesama kita di dalam komunitas kita. Relakah kita untuk berbagi kasih kepada sesama komunitas yang membutuhkan sebagaimana Kristus telah rela berkorban untuk kita. Dua pertanyaan refleksi bagi kita. Kita merenungkannya, kita menghayati dengan baik. Dan kita boleh mohon Tuhan menolong kita. Untuk menyelidiki hati kita. Untuk menolong kita. Untuk kita tinggal tidak terus kekanak-kanakan dalam kekristenan. Tetapi makin maju, makin bertumbuh, makin bergelora. Memberitakan firman. Ada pelipat gandaan di dalam komunitas kita. Pelipat gandaan. Dan di dalam keluarga ini tidak boleh ada yang termarginal, terabaikan dalam komunitas kita. Itulah teladan yang telah ditunjukkan oleh orang-orang Kristen di dalam jemaat mula-mula. Dan Paulus juga mengatakan kepada jemaat-jemaat yang lain di dalam perjanjian baru, kita temukan nada yang sama. Supaya ada keseimbangan, ada saling peduli dan menolong di dalam komunitas kita anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan,
karena kami orang berdosa diselamatkan oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami memiliki keluarga rohani. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan menghimpunkan kami sebagai saudara di dalam Kristus di dalam rumah Tuhan, keluarga besar di GKY Karawaci. Biarlah kami boleh terus bertumbuh ke arah Tuhan. Makin hari boleh menyerupai teladan yang Tuhan berikan dan khususnya teladan jemaat dalam gereja mula-mula. Kami boleh meneladaninya sehingga kami boleh mempedulikan, boleh mengasihi satu dengan yang lain di dalam keluarga besar di tempat ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak hidup menurut daging, mementingkan diri sendiri, tetapi kami boleh mengasihi dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.